هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Baiklah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita masih bisa menyempatkan untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan di setiap subuh, yaitu mengkaji ya, hanya beberapa saat kita melaksanakannya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah turunnya keberkahan untuk kita, baik keberkahan usia kita semakin hari semakin ziyadatul khair, bertambah kebaikan dalam kehidupan kita, semakin hari semakin kuat keislaman kita, semakin hari keimanan kita semakin bertambah, semakin hari ibadah kita semakin diperbagus ya, dan juga akidah kita semakin kuat. Dan mudah-mudahan insya Allah ya, untuk kesempatan kali ini seperti biasa hari Sabtu, sudah beberapa Sabtu ya itu belum ada kesempatan, dan alhamdulillah untuk hari ini kita berkesempatan untuk ngaji badar ya, belajar bahasa Arab dari dasar. Kita akan lanjutkan ya dari beberapa minggu yang tertunda. Nah, di sini sudah ada badar belajar bahasa Arab dari dasar. Nah, kita baru memasuki tentang ini binaul majhul ya. Kemarin itu kita mempelajari ada fi'il ma'lum dan majhul. Kalau bahasa Indonesianya maklum ya, maklum itu yang diketahui. Kalau majhul itu tidak diketahui pelakunya, kalau maklum itu diketahui pelakunya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari al-fi'lul ma'lum huwa ma dzukira ma'ahu fa'iluhu, fi'il maklum yang disebutkan bersamanya fa'ilnya. Misalnya ini ya, qara'a Aliyun ad-darsa, Ali telah membaca pelajaran. Jadi diketahui pelakunya, siapa yang membaca pelajaran? Ali. Yaqra'u Aliyun ad-darsa, Ali sedang membaca pelajaran. Siapa yang membaca pelajaran? Ali. Jadi alinya sebagai fa'il, sebagai subjek disebutkan. Adapun kalau majhul sebaliknya, wal fi'lul majhul huwa ma hudhifa fa'iluhu, yang dibuang subjeknya, dibuang fa'ilnya, waju ilal maf'ul naiban, dan dijadikan maf'ul objek naiban sebagai penggantinya. Misalnya di sini ya, quri ad-darsu, pelajaran telah dibaca. Nah, kan asalnya ad-darsanya itu sebagai objek ya, tapi ini menjadi pengganti dari tadi yang dibuang fa'ilnya, kemudian objeknya ditarik menjadi naib, menjadi pengganti. Yuqra'ud darsu, pelajaran sedang dipelajari. Nah, jadi tidak ada subjeknya. Nah, kemarin sudah mempelajari itu, sekarang kita akan mempelajari binanya ya, binaul ma'lum. Jadi bagaimana cara membentuk fi'il maklum. Bina maklum itu seperti apa? In kana madiyan, jika fi'ilnya adalah fi'il madi, maka futiha awaluhu, difathahkan awalnya, mislu fataha, akrama, qatala, taqatala. Jadi pokoknya cirinya kalau ada fathah ya di awalnya, dipastikan itu adalah fi'il maklum ya, bina maklum. Kemudian kusiro awaluhu, dikasrohkan awalnya, wa futiha salisuhu, difathahkan huruf ketiganya, in kana mabdu'an bi hamzatil waslin, jika diawali dengan hamzah wasal, mislu ijtama'a, nah ada hamzah wasal sehingga dikasrohkan. In qata'a istaghfaro, itu dipastikan pasti bina maklum, pasti itu adalah fi'il maklum ya, yang keadaannya fi'il madi. Kemudian kalau fi'il mudhari, in kana mudhari'an, jika fi'ilnya fi'il mudhari, futiha awaluhu, difathahkan awalnya ya, harful mudhara'ahnya difathahkan. In kana sulasian, kalau fi'ilnya terdiri dari 3 huruf, au khumasian, atau fi'il yang terdiri dari 5 huruf,
au sudasian atau fi'il yang terdiri dari 6 huruf ya, sudasi 6 huruf, khumasi 5 huruf, sulasi 3 huruf. Misalnya contohnya yansuru. Nah ini jadi difathahkan awalnya. Kalau difathahkan awalnya pasti ya huruf mudharaahnya difathahkan, pasti itu adalah maklum bukan majhul. Kemudian yajtahidu, yastaghfiru. Nah, kemudian dzumma awaluhu wa kusira ma qabla al-akhir, didomahkan awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum akhir. In kana ruba'yan, kalau fi'il ruba'i, mislu. Nah, walaupun yukramu kan biasanya itu berarti majhul ya, tetapi karena ini fi'il ruba'i, khusus fi'il ruba'i itu didomahkan awalnya, dikasrohkan sebelum akhir. Ini jadi bukan majhul ya, yukrimu, yuqatilu, yukabbiru. Nah, itu adalah semuanya ini adalah fi'il maklum ya. Ciri-cirinya kalau fi'il maklum itu binanya ya tadi kalau fi'il madi difathahkan awalnya atau dikasrohkan awalnya dan difathahkan huruf ketiga kalau ada hamzah wasol. Kalau fi'il mudhari' difathahkan awalnya ya, huruf mudharaahnya difathahkan. Kalau fi'il sulasi, khumasi atau sudasi. Kalau fi'ilnya rubai didomahkan awalnya, dikasrohkan sebelum akhir. Nah ini bina maklum ya. Kemudian kalau bina majhulnya, nah bina majhulnya seperti ini, karena ini nyambung ya supaya nanti kita bisa identifikasi. In kana madiyan, kalau bagaimana membentuk dari maklum ke majhul. Kalau tadi mah maklumnya ya, cara membentuk fi'il maklum. Kalau ini cara membentuk fi'il majhulnya. In kana madiyan, kalau fi'ilnya fi'il madi, dumma awaluhu wa kusira ma qabla al-akhir, didomahkan awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum akhir. Mislu dari fataha ya, didomahkan awalnya, dikasrohkan sebelum akhir. Futiha dari ja'ala, didomahkan awalnya, dikasrohkan sebelum akhir. Ju'ila, duhrija, ukrima. Nah, kemudian cara memajhulkan yang kedua ya, dumma awaluhu, didomahkan awalnya, wasanihi, dan didomahkan juga huruf yang kedua. In kana mabdu'an bita'in mazidah, jika diawali dengan tak tambahan. Misalnya kalau kayak wazan ta'allama, maka memajhulkannya itu adalah didomahkan awalnya dan huruf yang kedua. Tu'allima, taba'ada, tubu'ida. Jadi kalau ada fi'il yang ada tak mazidah, ada tak tambahan, maka cara memajhulkannya itu didomahkan awalnya dan huruf yang kedua. Kemudian dhamma awaluhu wa salisuhu, didomahkan awalnya dan huruf yang ketiga. In kana mabdu'an bihamzati waslin zaidah, kalau dimulai dengan hamzah wasol tambahan, kayak ijtama'a dimajhulkan jadi ujtumi'a, istakhraja didomahkan awal dan ketiganya ustukhrija. Nah, jadi cara memajhulkan seperti ini ya. Kalau fi'il mudhari' in kana mudhari'an dhamma awaluhu wa futiha ma qabla al-akhir minhu, didomahkan awalnya dan difathahkan huruf sebelum akhir. Mislu yansuru ya, asalnya fi'il maklumnya yansuru dirubah majhul jadi didomahkan awalnya dan difathahkan sebelum akhir. Yunsaru, yukabbiru, yukabbaru, yukrimu, yukramu, yatakassaru, yutakassaru. Jadi tinggal didomahkan awalnya, didomahkan huruf awal dan difathahkan huruf sebelum akhir. Nah ini ya, wala yubnal majhul illa minal muta'addi binafsih ya. Mislu yaqra'ul kitab aw bighairih, mislu yurfaqu bidha'if, wa qad yubna minal lazim in kana naibul fa'il masdaron, mislu siro sairun tawilun aw darfan, mislu syuhidat lailatul qadari. Nah ini sudah ya secara teori. Intinya ini cara-cara yang memajhulkan dari fi'il yang maklum, atau tadi kalau bentuk maklum itu seperti apa, nah ciri-cirinya. Baiklah, idealnya kita mau ngasih contoh atau mau identifikasi dulu dari Al-Quran atau mau ngasih contoh?
terlalu panjang teorinya. Langsung ya, Bun. Oh, langsung identifikasi. Identifikasi kemana, Bun? Ke Quran ya, Ya, Bun? ke Quran ya. Ini apakah majhul atau maklum ya? Iya. Siap. Baik. Baik, kita langsung ya identifikasi ke Al-Quran. Apakah bina maklum atau bina majhul? Nah, di sini Sama surah aja apa? mungkin ya, Ini Pak. surah apa yang akan diidentifikasi? Siapa dulu? Bebas saja ya. Barang-barang dulu, Bun. Oh, bareng-bareng dulu. Baik, kita buka surah apa aja tuh ini? Surah apa yang akan dibaca? Dari Al-Baqarah saja ya? Atau mau yang pendek? Dari Al-Baqarah saja. Nah, kita lihat. Coba ini dari Al-Baqarah dulu 1 sampai 5. Kita sama-sama baca ya Al-Baqarah 1 sampai 5. Nah, ini ada. Gila ada. Surah apa, Bun? Al-Baqarah Ayat berapa? Alladzina yu'minuna bima unzila. Nah, bima unzila. Nah, silakan Bunda Nunung. Diidentifikasi unzila itu bina maklum atau majhul? Bina majhul. Bina majhul. Nah, ini mudore atau madi? Betul ya, majhul ya. Sore. Apa? Anzala, Mudore dari atau kata madi? anzala. Mudore. Anzala. Madi. Madi ya. Madi. Madi ya, Bu. Anzala. Kan Anzala dari jadi unzila. anzala telah menurunkan, kemudian dirubah menjadi unzila telah diturunkan. Iya. Nah, betul ya. Sebentar, kalau Maklum. ini yang ada Madi. terjemah saja supaya ibu-ibu bisa identifikasi sebentar. Nah, ini Bun, aduh tapi ini ada tafsirnya kata. Tadi ayat berapa tadi, Bun? 4. Ayat 4 ya. Nah, jadi ayat 4 itu kita identifikasi unzila. Nah, ini ya, wa ma unzila. Unzila itu asarnya apa? Asalnya maklumnya Anzala. anzala ya. Asalnya Anzala. anzala. Berarti tadi madi atau mudhari? Madi. Madi. Fil Madi madi. ya. Madi dari anzala yunzilu inzalan. Nah, nanti di Bahwa munzilun. berapa ya? Kemudian dirubah dari anzala, didomahkan ya, didomahkan awalnya dan dikasrohkan sebelum akhir, karena ini fi'il madi. Dumma awaluhu wa kusiro ma qoblal akhir, didomahkan awalnya dan dikasrohkan sebelum akhir. Jadi dari anzala jadi unzila. Apa arti unzila? Diturunkan. Ya, telah ya, pakai fi'il madi ya, telah Ya, telah diturunkan. telah diturunkan. Jadi kalau menerjemahkan unzila jangan telah menurunkan tetapi telah diturunkan. Nah, baik. Sudah bisa mengidentifikasi ya, sehingga di sini gimana artinya? Wa ma unzila min qablik. Menerjemahkannya gimana, Bunda Nunung? Lama dan Wama dan apa-apa unzila yang telah diturunkan yang telah diturunkan min qablik, sebelumnya. ya, dari sebelum kamu, dari yang telah diturunkan sebelum kamu. Jadi wama dan apa-apa ya Yang telah diturunkan dari unzila sebelum. yang telah diturunkan min qablik
sebelum Sebelum kamu. kamu, atau kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu. Baik, terima kasih Bunda Nunung. Yang lain silahkan, nggak mesti di Al-Baqarah ya. Surah apa saja silahkan. Ayat yang ketiganya itu wayuqimuna Ayat yang sholah. ketiganya ini ya, wa yuqimuna Sholah. wa yuqimuna shalah. Bunda Lia, kita identifikasi bareng-bareng. Yuqimuna maklum atau majhul? Majhul itu. Aqama yuqimu ya. Maklum Aqama majhul. yuqimu. Maklum ya. Aqama Maklum. yuqimu. Kalau Ma'lum majhul ya. itu yuqamu. Iya. Maklumnya yuqimu. Aqama yuqimu iqamatan. Jadi yuqimu itu adalah maklum majhul. Maklum. 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 Nah, kemudian kalau di sini berarti hum ya, yuqimuna. Nah, jadi ini bina maklum, cirinya didomahkan ya. Kalau apa, coba lihat teorinya. Maklum itu didomahkan kalau apa? Coba lihat di sini. Maklum itu didomahkan kalau ini in kana ruba'yan, jika hurufnya terdiri dari 4 huruf. Aqama yuqimu. Nah, itu termasuk ruba'yan, sehingga didomahkan awalnya yuqimu. Nah, seperti yukrimu gitu ya. Iya, yukrimu. Bagian B Yuqatilu, berarti pokoknya duma awaluhu wa kusiro maqoblal akhir ya. iya, didomahkan awalnya dan dikasrohkan sebelum akhir karena fi'il yang terdiri dari 4 huruf atau rubai. Sehingga silahkan Bunda Lia diterjemahkan yuqimuna shalah. Bagaimana menerjemahkannya? Yukimu gitu ya. Iya. Oh. Wa yuqimuna dan mereka mendirikan as-sholata salat wa mimma dan dari apa-apa yang harta razaqnahum kami rezekikan pada mereka yunfikun mereka menginfakkan. Baik, jadi mendirikan ya, tidak didirikan karena ini adalah fi'il maklum. Wa yuqimuna shalah, dan mereka orang-orang yang mendirikan as-sholata salat. Baik, terima kasih Bunda Lia. Yang lain silahkan. Pokoknya ada fi'il di Al-Quran, silahkan diidentifikasi mau surah apa saja, mau silahkan. Ada yang menemukan lagi? Baca surah apa? Bunda Tuti, Bunda Aifitra. Bantu, ini ada di surat Al-Baqarah juga ayat ke-19, bisa nggak Putu? Coba. Ya ja'aluna. Ya, Al-Baqarah 19 ya. Kita lihat Al-Baqarah ayat 19. Nah, Al-Baqarah ayat 19. Di sini au kasayyibin minas sama. Yang mana Bun yang akan identifikasi? Ya ja'aluna asabi'ahum. Ya ja'aluna. Ya ja'aluna asabi'ahum. Ini ya ja'aluna maklum atau majhul? Maklum ya. Maklum. Iya, itu adalah fi'il maklum. Tuh. Maklum. Ini fi'il maklum. Cirinya yang mana ini termasuknya? Ya ja'alu. Ya ja'aluna. Mudhari ya. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Iya. Kemudian kita lihat nih cirinya. Itu disebut maklum. Ya ja'aluna. Nah, Futiha awaluhu. nah ini ya. Futiha awaluhu, difathahkan awalnya. Yaja fi'il mudhari. Huruf mudhari'ahnya, huruf ianya fathah. Kenapa? In kana sulasian. Karena ya ja'alu itu terdiri dari 3 huruf ya. Ja'ala, ya ja'alu terdiri dari 3 huruf sehingga difathahkan huruf mudhari'ahnya. Ya ja'aluna. Nah, sehingga ini adalah maklum majhul. Maklum. Maklum. Kenapa maklum?
fathah awalnya. Huruf Futihat mudhari'ahnya awaluhu. fathah karena terdiri dari fi'il yang terdiri dari 3 3 huruf. huruf. Nah, 3 huruf. Iya. jadi ini adalah ma'lum. Silahkan diterjemahkan yaj'aluna asabi'ahum. Yaj'aluna Mereka menjadikan. mereka menjadikan ya, tidak dijadikan. Maklum, mereka menjadikan asabi'ahum, Jari-jari mereka. jari-jari mereka. Nah, jadi sehingga kalau sudah tahu itu apakah bina ma'lum atau majhul, menerjemahkannya menjadi benar ya. Yaj'aluna mereka, kalau lihat mudhari'nya sedang ya. Tapi dalam tidak disebutkan ya, biasanya dalam Al-Quran itu disebutkannya istimror ya, terus menerus misalnya, atau apa fungsinya. Yaj'aluna mereka menjadikan asabi'ahum, jari-jari mereka. Jadi tidak diartikan dijadikan, tetapi menjadikan. Maklum, tidak ya, tidak dijadikan. Baik, terima kasih. Ini surah Al-Baqarah ayat 19. Ada lagi yang baca yang ada fi'il di surah apa? 27 Bun. Yang Isi ayat. Oh iya. Ya, siapa dulu? Yang ayat 27. Ya, Bunda Nani ya. Ayat Yang- apa, surah apa, Bun? Ya. Surat Al-Baqarah 27 yang kusuna aladina yang kusuna adalah Ayat 27. Kita lihat sama-sama ya. Wudu. Al-Baqarah ayat 27. yang kuduna bukan yang kusu yang kuduna Alladzina yanquduna ahdallah. Yanquduna maklum majhul. maklum Maklum. Kenapa maklum? Ada cirinya? Futiha di awaluhu. putiha Futiha awaluhu, awaluhu difathahkan harfun mudhari huruf awalnya ya, Awal. huruf mudhari'ahnya ya. Nah, yaitu fathah. Kalau ya fathah berarti itu adalah maklum ya. Yang kuzuna. Nah, kenapa disebut maklum? Karena huruf mudhari'nya difathahkan. Yang kuzuna difathahkan, sehingga ini adalah bina maklum. Sehingga silakan Bunda Nani diterjemah yang kuzuna ahdallahi. Silahkan. yaitu orang-orang yang Kuzuna melanggar, Bun. melanggar perjanjian dengan Allah. Ya, yang kuzuna tidak diartikan dilanggar, tetapi melanggar, karena ini maklum ya. Alladzina orang-orang yang kuzuna, mereka orang-orang yang melanggar ahdallah, perjanjian Allah. Nah, jadi diartikannya melanggar bukan dilanggar, karena ini bina maklum. Jadi seperti itu. Kalau diganti jadi majhul, coba sekarang ditingkatkan ya. Yang kuduna dirubah jadi majhul, jadi gimana? Yungqiduna. Yungkiduna. Yungqaduna, Bun. Oh iya ya. Didomahkan awalnya dan dumma awaluhu wa futiha maqoblal akhir. Didomahkan awalnya dan difathahkan huruf sebelum akhir. Dari yang kudu jadi yungqadu. Yungqaduna. Kalau dibaca yungqaduna artinya apa? Dilanggar. Kalau maklumah melanggar, kalau dimajulkan jadi Dilanggar. Baik. Itu ya. Sekarang ditingkatkan, dirubah ya dari maklum ke majhul atau sebaliknya. Silahkan, surah apa lagi? Masih Al-Baqarah, Bun. Al-Baqarah 28-nya tuh ada yang majhul, ayat 28. Tadi ada suara Bunda Juhro belum terdengar. Silahkan Bunda Juhro, mau bicara apa? Surah apa? Al-Fatihah itu kalau nasta'in itu masuk tidak, Bunda? Ya, kita identifikasi ya Bunda Juhro. Al-Fatihah ayat berapa itu? Ayat 5. Ayat 5 ya? Ayat 6.
Ayat 6? Iya betul 5, maaf. Ayat 5 ya. Baik, kita sama-sama identifikasi nih Al-Baqarah ayat 5. Nah, Al-Fatihah. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang mana Bunda Joro yang ingin diidentifikasi? Nasta'in itu. Nasta'in. Ustadz Nasta'in ya. Nah, ini nasta'inu maklum atau majhul? Maklum. Maklum Istana majhul? yastana. Maklum. Maklum. Kenapa maklum? Karena diawali dengan fathah. Futihat. Ya, huruf mudoroahnya ya atau huruf awalnya itu fathah. Nasta'inu. Futihat. Nah, sehingga apa arti nasta'inu? Kami menolong ya. Kami memohon, wazan kami istaf'ala, minta, kami meminta. Litolab ya, kita sudah belajar kalau wazan istaf'ala Meminta, ada muncul minta karena fungsinya faidahnya litolab untuk meminta. Jadi muncul Meminta, ya. muncul dalam menerjemahkan itu kalimat meminta. Nasta'inu apa artinya? Kami meminta pertolongan. Kami meminta pertolongan. Kami meminta pertolongan. Kalau dirubah menjadi majhul, jadi gimana? Istana yasta'in. Doma awaluhu didomahkan awalnya, wa futiha maqoblal akhir dan difathahkan huruf sebelum akhir. Jadi Istana yasta'inu. nusta'anu. Dari nasta'inu jadi nusta'anu. Kalau nusta'anu apa artinya? Diminta pertolongan. Diminta pertolongan. Kami diminta pertolongan. Kami diminta pertolongan. Kalau nasta'inu Kami memohon pertolongan. Kami meminta pertolongan. Itu udah bisa membedakan. Jadi nanti kalau menerjemah jangan sampai tertukar. Sekali lagi kalau nasta'inu maklum majhul. Maklum. Kalau maklum gimana menerjemahkan nasta'inu? Kami meminta pertolongan. Kami meminta pertolongan. Kalau kita rubah menjadi majhul jadi gimana? Nusta'anu. Nusta'anu. Apa arti nusta'anu? Kami diminta pertolongan. Kami diminta pertolongan. Nah, jadi seperti itu ya, sudah bisa membedakan mana. Ya baik, silakan siapa lagi yang mendapatkan fi'il ya di surah yang dibaca, silahkan. Nih boleh satu orang lagi. Ya khada'una. Apa? Surah apa? Al-Baqarah ayat 9. Al-Baqarah, kita lihat sama-sama ya. Al-Baqarah ayat 9, Bun? Ya. Ya. Ya, kita lihat Al-Baqarah ayat 9. Yukhadi'una juga ya bisa ya. Yukhadi'una Allah. Nah, kita identifikasi bareng-bareng. Yukhadi'una maklum majhul. Maklum majhul. Yukhadi'una bi majhul. Maklum Bunda, kalau majhul itu maklum, yukhada'una. Kalau majhul pasti fathah sebelum akhirnya cirinya tuh. Yukhada'una. Kalau majhul seperti itu. Jadi ini yukhadi'una, kita lihat teorinya nih. Kita lihat teorinya fi'il mudhari yang maklum ya. Yang maklum itu nah duma awaluhu didomahkan awalnya wa kusira maqoblal akhir, dikasrohkan huruf sebelum akhir. Nah ini kayak yukrimu, yukhadi'u, yuqatilu, yukabbiru. Nah itu didomahkan awalnya dan cirinya kasroh sebelum akhir. Kalau majhul berarti fathah sebelum akhir. Ini jadi rumusnya yang ini ya.
Duma awaluhu didomahkan awalnya, wa kusiro ma qoblal akhir dikasrohkan huruf sebelum akhir. Yukhadi'u. Nah, yukhadi'u. Nah, kita kembali ke ayat ya. Jadi ini sekali lagi maklum atau majhul? Maklum. Maklum ya. Yukhadi'una. Kenapa maklum? Karena diawali dengan Karena Doma. Diawali dengan doma dan dikasrohkan huruf sebelum awal dan kasroh sebelum akhir. Baik. Sebelum Kalau akhirnya. maklum berarti gimana terjemahnya? Yukhadi'unallah. Mereka menipu Allah. Ya, mereka hendak ya atau akan ya, Hendak. akan atau Mereka hendak ya, kiri akan fi'il mudhari. atau hendak Yukhadi'unallah, mereka hendak atau mereka akan menipu siapa? Menipu Allah. Menipu menipu Allah. Allah. Kalau dirubah menjadi majhul gimana? yahda'una. Una. Ya, Yahda'una. Ya, Yakhda'una. Kenapa jadi yah? Ayo, Yukhada'una, Bun. Yukhada'una. Koda. Yakhda'una. Yukhada'u. oh iya. Rumusnya kalau fi'il mudhari itu cara memajhulkan duma awaluhu didomahkan Wa awalnya, wa futiha Wa ma qoblal futiha. akhir difathahkan huruf sebelum akhir. Yukhada'una Allah. Kalau yukhada'una apa artinya yukhada'una? yang di Allah ditipu. Ditipu. Ya, mereka Yang telah yang ditipu. bukan mereka yang akan ditipu. Ya, mereka akan ditipu. Ya, kalau diartikan majhul, tapi yang benarnya ini adalah fi'il maklum ya. Mereka akan menipu Allah. Kalau dimajhulkan, mereka akan ditipu Ditipu. Allah. Baik, ibu-ibu solihah, alhamdulillah ya. Hari ini kita sudah mempelajari fi'il ma'lum dan majhul, dan kita sudah identifikasi dari Al-Quran. Jadi sekarang tidak salah menerjemah ya. Apakah ini me atau di gitu ya. Apakah ini maklum atau majhul. Nah, tidak tertukar lagi. Mudah-mudahan menambah ilmu kita dalam mempelajari Al-Quran atau mempelajari Al-Hadis. Oh, ternyata ini ada maklum. Kalau maklum diartikannya begini, kalau majhul begini. Mudah-mudahan walaupun dengan segala kerumitannya kita taklukkan bahasa Arab ini ya. Bahasa Arab bahasanya ahli syurga, bahasa Al-Quran, bahasa Al-Hadis, dan bahasa kunci ya kita mempelajari agama kita, yaitu dengan mempelajari bahasa Arab. Mudah-mudahan tetap semangat kita menaklukkan bahasa Arab. Hanya itu saja untuk hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku luka